Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu untuk para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Untuk para sahabat-sahabat channel dari Bang Re Lampung. Untuk para sahabat-sahabat dari Bung Laga Official. Untuk para sahabat-sahabat kameramen Dede. Untuk para sahabat-sahabat dari Gudang Madu. Dan untuk para sahabat-sahabat seluruh tim spiritual BRL. Sahabat-sahabat, Bung Laga telah berusaha, Bung Laga telah berikhtiar mencari keberadaan Raja Preman kelas kakap Dukun Senewen. Mereka adalah Ki Uyud Notorogo dan Bang Udin Botak. Namun hasilnya nihil. Tapi Bung Laga akan berusaha keras, bekerja semaksimal mungkin bagaimana caranya agar selekas dan secepatnya Bung Laga menemukan preman kelas kakap tersebut. Karena kalau tidak pernah dihentikan sepak terjangnya, mereka akan menginjak-injak kepala. Subhanallah. Jadi sebelum Bung Laga mencari mereka, sahabat-sahabat semua, terus dukung Bung Laga Official dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat tidak ketinggalan dalam menonton video-video terbaru dari Bung Laga Official dengan cara di subscribe. Dukung juga kameramen Dede. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Dukung beliau dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya, dan di subscribe. Dukung juga Gudang Madu dengan cara like, share, tekan tombol loncengnya, dan di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan sebelumnya kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita selawat. Mudah-mudahan dengan selawat hati kita menjadi adem, hati kita menjadi tentram, dan hati kita menjadi bahagia karena selalu dekat dengan Nabi Allah, ya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asahili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shallu ala nabi. Oke sahabat-sahabat, ikuti perjalanan Bung Laga untuk mencari keberadaan dari Raja Preman, Raja Dukun, preman kelas kakap, preman Senewen, preman yang telah gila dengan dunia, Ki Uyud Notorogo dan Udin Botak ini. Karena konon kabar beritanya, setelah berusaha mencari keberadaan dari Bang Re Lampung di perkebunan sawit, terus di gubuk dari Bung Laga, tak nampak batang hidungnya. Alangkah lebih baiknya kita tak salah untuk mencari keberadaan mereka di perkampungan-perkampungan ini. Allahu Akbar. Awas men, hati-hati men. Jadi untuk sahabat-sahabat penasaran dengan kameramen dari Bung Laga, insya Allah suatu saat nanti akan Bung Laga perkenalkan. Orangnya sederhana, tapi penuh dengan wibawa, sahabat-sahabat semua. Insya Allah, mungkin sahabat-sahabat semua ingin berkenalan. Bung Laga, tolong dong kenalin dengan kameramennya. Insya Allah suatu saat nanti akan Bung Laga perkenalkan dengan kameramen Bung Laga. Subhanallah.
Bung Laga ingat, men, dulu kan kalau tidak salah, Uyut Notorogo ini pernah ingin mendirikan tempat remang-remang, tempat kupu-kupu malam. Kalau tidak salah apa di gangnya Ketuk atau enggak. Nah ini tidak salah lagi, men. Saya rasa Uyut Notorogo dan Budi Botak ada di sini lagi. Entah kenapa saya bisa merasakan semua itu. Bagaimana? Allahu Akbar. Apakah benar firasat dari Bulaga? Oke, tidak salah lagi, men. Siapa, men? Ya. Tadi melihat tidak bayangan sepertinya Bang Udin Botak. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi rumah ini tampak kosong, men. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapapun yang ada dalam, mohon keluar. Apakah ini yang dikatakan saat mau dibangun dulu tempat ramang-ramang tempat kupu-kupu malam itu? Tapi kok tidak ada tempat wanita-wanita binal yang hilir mudik ke sini, men? Ya kan? Di mana mereka bersembunyi? Karena sepi lagi pelanggan ini. Orang-orang belum datang. Mulai akan cari mereka walaupun sampai ke lubang semut sekalipun ya. Malam hanya datang cuman. Apakah sudah cukup kita ke belakang saja, men? Apa nanti, men? Kira-kira 15 pasang yang datang. Tapi tidak ada di sini persoalannya. Kalau memang ini mereka tempat jadikan tempat maksiat, Tapi lumayan saja lah. saya Daripada bisa mengambil tidak ada. kesimpulannya. Tapi ini botol-botol, astagfirullahaladzim. Ini Kita usaha dari kecil-kecil dahulu. botol-botol Nanti alkohol, minuman keras, nanti ya kita khamar, men. saring. Jadi mereka ini Ya tentu aja. senyap terselubung agar tidak kentara Tonal. oleh para spiritual, bisa jadi. Tidak perlu Batu serta Bung Laga. Sejalan setan nanti akan. Astagfirullahaladzim, kemana lagi kakek harus mulai langkahkan, men. Bukan tidak berusaha, apakah apa kita ke sungai, men? Allahu Akbar. Tapi tidak mungkin, ya kan? Hei, Astagfirullahaladzim. Ini ternyata ada penghuni botak. mana kau Bung Laga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mencari kalian berdua, khususnya rekan Anda itu. Dari apa lagi kau ini? Hah? Bang Udin, jangan menutup-nutupi keberadaan dari Uyut Notorogo. Karena kalian ini bagaikan perangko lem perekat yang satu sama lain tidak bisa berjauhan. Uyut Notorogo, sudah lama aku tidak lihat. Bung Laga, kenapa kau tanya dengan aku? Jangan kau menutup-nutupi, Bang Udin. Saya sudah beberapa hari ini, 3 hari ini mencari kalian berdua. Kenapa kau nyari aku? Ini ada hubungannya dengan batu mustika itu, Bang Udin. Sudah aku jual. Lo dengar kabar tuh sudah dijual. Astagfirullahaladzim. Dan di mana Uyut Notorogo saat ini? Sudah berapa kali aku bilang kau ini? Nanya Uyut, nanya kayak rokok ada di kantongku. Kalau Uyut tidak ada. Ya tidak salah, telah Bulaga katakan. Kalian ini bagaikan lem perekat yang satu sama lain saling berhubungan, tidak akan bisa terpisahkan. Masa bodoh? Kau nanyakan Uyut, lihat Uyut ada di sini. Dan kemana kalian beberapa hari ini? Tidak kelihatan batang hidung kalian?
Kalau aku ngeborong gaduku, Mulaga. Mau minta kau duit. Ya, saya tahu. Kalau duit tidak ada, kalau rokok ada, nak. Duk itu punya orang Bantar Dalam. Pak Mariani kalau tidak salah. Iya. Udah aku jual 10 juta. Jadi saya tak datang mau minta duit. Apa hak dia mau minta duit? Ya Allah. Bang Udin, saya baik-baik meminta kalian. Kalau memang Uyut Notorogo ada, di mana keberadaan dari Uyut Notorogo itu? Mulaga, kau ini berapa kali kau nanya nih? Berapa kali juga aku jawab? Kau lihat sendiri, ada tidak Uyut Notorogo di sini? Saya tidak percaya, Bang Udin. Kalian ini punya akal bulus, punya akal 1000 kelicikan. Oh, kau nanya ke Mustika? Iya. Ku dengar kabar, Mulaga. Mustika itu sudah dijual sama Ibu Murni. Itu kata Uyut. Astagfirullahaladzim. Kebenarannya aku tidak tahu, masalahnya duitnya Uyut yang megang. Ibu Murni cari aku? Ya. Ya Allah, ya kan ternyata Ibu Murni tukang tadah juga selama. Bukan tada. Uyut jual, dia beli. Dengan pura-pura, Bang Udin, saya jauh-jauh mencari kalian ke hutan-hutan, ke perkebunan sawit Bang Rimat, tapi masih tidak temu. Sudahlah, kau jangan pikirkan Mustika itu. Mulaga, kalau mau rokok dulu, nak. Sudah. Biar tenang pikiran kau. Saya minta tunjukkan keberadaan dari Uyut Notorogo. Dan di mana batu mustika itu, Bang Udin? Batu Mustika itu ada di Uyut Notorogo. Aku beritahu kau. Kalau masalah Uyut, aku tidak tahu di mana Uyut. Karena sudah beberapa hari ini Bang Udin tidak bersama Uyut. Kau cari sendiri Uyut. Saya tanya baik-baik sekali lagi, Bang Udin. Karena walau bagaimanapun engkau bagian dari tim spiritual. Iya, Bung Laga. Engkau adalah saudara kami. Hah? Saya tidak mungkin satu sama lain saling menyakiti, Bang Udin. Iya. Kau bertanya baik-baik. Aku juga jawab baik-baik, Bung Laga. Aku sudah hampir 5 hari aku tidak ketemu Uyut. Ya mungkin dia enak sekarang. Jangan gara-gara Sutinah, jangan gara-gara Anda tidak berjodoh dengan orang dalam itu. Tapi baiknya kau cepat cari, Bung Laga. Masalahnya aku dengar-dengar Uyut ini sudah mendekati Santia. Ya Allah, ya kan. Yang suaminya barusan meninggal. Jangan disangkal pautkan dengan yang Santi, Bang Udin. Dan dengan Sutinah juga. Jangan sangkal pautkan masa lalu, Bang Udin. Saya minta kepada Anda. Santia, janda kembang yang suaminya baru meninggal itu. Uyut kalau punya duit pasti kelar ke janda dia. Duit sebelum habis, kau tanya dengan Uyut. Bang Udin, saya baik-baik bertanya dengan Anda. Anda tahu, Bung Laga, kalau sudah marah, tidak peduli lawan yang ada di hadapannya. Apa yang kau andalkan, Bung Laga? Astagfirullahaladzim. Kau baru berapa hari kau tendang gue injak kau? Ya Allah, ya kan. Kau sudah bertingkah kau. Saya bukan bertingkah, Bang Udin. Tinggal di rumah reot seperti itu, kau sudah bertingkah depan aku. Saya tidak pernah bertingkah, Bang Udin. Saya minta satu hal dengan kalian. Duit. Kembalikan batu mustika, bukan hak kalian itu. Kan sudah aku bilang. Kurang ajar kau. Wajar Bulaga kurang ajar dengan Anda. Kau ngajar ribut. Anda pun tidak ada sopan-sopannya dengan Bulaga. Anda menyiksa Bulaga, menganiaya Bulaga, memfitnah Bulaga sekalipun. Bung Laga, Bang Udin walaupun jahat seperti ini, Bung Laga, kalau tamu itu Bang Udin anggap sebagai raja. Tamu. Tapi kalau tamu model seperti ini, tamu kata Anda, tamu kata Anda, tamu teh kucing kering itu. Anda sama sekali, sama hal Anda ini 11-12 dengan Uyut Notorogo. Allah. Oh. Bung Laga, Anda berani-berani yang menyentuh Bung Laga. jangan beri ribut di sini, Bung Laga. Ini tempat Bang Udin. Iya. Gimana kalau tamu datang kalau kau ribut seperti ini, Tamu-tamu yang penuh dengan kemaksiatan. Iya. Saya tahu. Ujung ini membawakan hasil buat Bang Udin. Maksiat di mata kalian, tapi duit buat Bang Udin. Hasil yang diperoleh dengan uang yang haram, Bang Udin. Laga, kalau udah uang, tidak ada haram, tidak ada halal. Semua sama. Bang Udin, apakah Bang Udin taubat setelah ada papan batu nisan yang akan memberhentikan sepak terjang kalian? Iya, kalau kau sudah siapkan untuk kau, ya silakan kau. Kalau aku belum pikir sana, belum kepikir sana aku. Saya tanya sekali lagi, Bang Udin.
sebelum angkara murka Bung Laga ini sudah meledak-ledak nih. Bung Laga, Hmm. kau datang ke sini petantang petenteng sok jagoan kau di sini, ha? Bukan petantang petenteng. Ada apa? Kau bawa apa kau ke sini, ha? Tapi ini ada hubungannya dengan bukan hak kalian batu mustika itu. Itu yang Bung Laga pertanyakan. Bung Laga, kalau kau datang ke sini hanya bawa kentut, mending pergi dari sini, ha? Saya datang kemari bukan dengan tangan kosong, Bang Udin. Saya telah siap menanggung resiko dan konsekuensi untuk menghadapi Iya, kalian kata berdua. kau tangan Hah? kosong. Mana oleh-oleh buat Bang Udin? Kata kau tadi tangan kosong, tangan kosong. Bawa apa kau? Allah, Luar biasa nih kau sekarang ini, ha? bukan luar biasa, ha? Kurang ajar kau. Kurang ajar kau nih. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Ha. Ini kau. Allah, Kau datang mau ribut kau sini, ha? Mau ribut saya kau bukan sini. mau ngajak ribut. Tapi saya pertanyakan batu mustika itu, tapi Anda ngeyel karena Batu soal mustika ada di Uyut. Kenapa kau paksa aku? Ha? saya tanyakan Uyut di mana keberadaannya, hanya itu, Bang Udin. Sudah aku bilang, ha? Ada di kantongmu? Enggak ada Uyut. Saya yakin Anda akan tahu di mana keberadaan Uyut Notorogo. Sudah aku Hah? bilang, ah. Dia sekarang lagi megang duit. Hasil penjualan musika itu. Hah? Ya Allah, ya. Pasti tempatnya di Janda. Di Tanjung Harapan. Rumah Sandia. Susul sana kalau kau mau mencari Uyut. Walaupun Uyut Notorogo ganjen orangnya, saya tahu dia tidak bisa pindah ke lain hati. Dia hanya jereni dari dulu. Dari mana Tidak Jengreni? mungkin dia akan beralih hati. Jengreni sekarang Hah? sudah nggak mau lagi. Saya tahu dia one heart. Gagal Hah? dia. Satu hati untuk Jereni saja. Kurang ajar kau nih. Hah? Kurang ajar kau nih. Kurang ajar. Memang perlu dihajar Anda. Hah? Kau nih nanyakan Uyut Mulaga. Memang perlu saya hajar Anda. Kenapa nanya? Ngajar aku. Hah? Banget. Saya minta Bang Udin, saya minta jawaban yang pasti kepada Anda. Di mana keberadaan dari Uyut Notorogo? Anda sama halnya sebelah 12 Anda. Uyut sekarang. Tadi pagi aku ketemu dengan Uyut. Dia ada di rumah Murni. Murni mana? Murni Cengkago itu. Untuk menjualkan batu mustika itu. Men, bagaimana men? Oh. Kalau kau tidak percaya, terserah. Aku sudah beri tahu kau. Hei, Bang Udin, Kenapa? saya tanya dengan Anda. Anda mau kemana? Ya kan kau cari Uyut. Iya. Sudah aku beritahu tempat Murni. Karena dia mau jual musika itu. Sebelum musika itu kujual, kau samperin dia ke sana. Aku beritahu kau. Karena janjinya jam 10 ini itu pembayaran, Mulaga. Iya. Kalau kau minta duit duku ada, Bang Udin. Spesial pun saya tidak mau nerimanya, Bang Udin. Hai, Bung Laga. Walaupun Bung Laga buntu seperti ini, tapi masih bisa memilah dan memilih Jangan munafik. mana yang Anda Bung Laga. peroleh uang. Jangan munafik jadi orang itu. Hah? Ambil aja. Duit itu kalau udah berupa duit, nggak ada halal, nggak ada haram. Empat. Baik, Bang Udin. Anda begitu ngeyel sepertinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya terpaksa, Bang Udin. Jadi mohon maaf Bung Laga, walaupun Anda teman dekat saat tempo dulu, masih bagian dari tim spiritual, tapi jangan salahkan Bung Laga. Kenapa? Ya, Mau apa yang kau perbuat? ya. Memang bentuknya mini, bentuknya kecil, minimalis. Tapi saya yakin, kalau keris ini dicabut dari sarungnya, maka Anda akan lari terbirit-birit. Kalau tidak, Kenapa kau bawa korek kuping ini? iya, Hah? memang sepertinya korek kuping. Amat sangat kecil sekali. Boleh Anda hina, boleh Anda caci maki, Ya boleh. bukan. Hah? Kau bilang tadi pusaka. Iya. Kalau Bang Udin ini untuk korek kuping ini. Terserah Anda mau mengatakan seperti apa, tapi ini keris dari sang penguasa Laut Pantai Selatan Parangtritis, Bunda Ratu Kidul. Kau ini ngigau pulang nggak? Hah? Allahu Akbar, Allah. Barang seperti ini, kau aku sebagai dari Bunda Ratu. Hah? Mana mungkin Bunda Ratu mau Anggap itu? ini pengetesan, Bang Udin.
Pengetes apa? Ya. Hah? Percaya dan tidaknya Anda, setelah Bulaga cabut dari sarungnya, maka Anda merasakan kepanasan dan akan lari terkencing-kencing terbirit-birit. Bulaga, kalau kau bicara mana anak bocah, Baik. mungkin. Hah? Tapi kau bicara dengan Bang Udin. Oke. Hah? Lucu, ngorek cuping kau bawa-bawa ke sini. Bikin ketawa orang, Bulaga. Ah, lucu kau. Kau saja tidak bisa membukanya. Apa-apaan kau, Bulaga? Ah? Apa-apaan, Bulaga? Ah? Panas. Astagfirullahaladzim. Mau kau jual? Mau jual tidak? Iya. Ah, jual, Bulaga. Astagfirullahaladzim. Awas kau, awas kau. Ya, Awas. ya kali. Tunggu kau. Allahumma shalli wa sallim ala Tunggu, sayyidina Pak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para sahabat-sahabat semua, setelah Bang Udin kita berikan pelajaran, kita akan mencari Uyun Antorogo. Ya, satu persatu kita akan coba membuat tumbang, membuat tepar mereka. Dan satu hal, tujuan Bulaga adalah untuk merebut batu mustika itu. Karena konon katanya batu mustika itu dijual oleh Mbak Murni Caniago. Nah, sebelum terlambat, sebelum semuanya terjadi, sebaiknya ikuti terus perjalanan Bulaga, perjalanan dari Gudang Madu, perjalanan dari kameramen Dede untuk merebut kembali batu mustika dari tangan Uyut Notorogo sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Udin Botak tadi. Bagaimana, men? Sudah cukup? Allahumma sholli. Ya. Untuk itu sahabat-sahabat semua, terus sahabat-sahabat terus dukung sahabat-sahabat semua, dukung channel-channel kami, yaitu channel dari kameramen Dede dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya dan di subscribe. Dukung juga Gudang Madu sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat kami yang selalu senantiasa membantu dan bahu-membahu untuk tolong menolong, yaitu Gudang Madu dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru dari Gudang Madu, kameramen Dede, dan dukung juga Bulaga sahabat-sahabat semua. Doakan beliau yaitu dari Lampung agar senantiasa beliau dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang sesuatu apapun, dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Dan kami pun akan mendoakan para sahabat-sahabat semua beserta keluarga besar, semoga sehat walafiat, selamat dunia akhirat, tentunya bahagia bersama-sama dan di tengah-tengah keluarga tercinta. Boleh zaman berganti, namun akidah kita tidak boleh mati. Boleh zaman berubah, tapi keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat menutup mata, janganlah sampai goyah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mustika Bulaga. Ya. Bisa kuasai semua serangan. Bahkan, jamu batu ini buat obat juga sebenarnya nih. Obat mencret, obat sakit perut. Tapi di mana udah botak nih? Oyot ini kalau tidak memandang udah botak, sudah jual mustika ini. Bu Murni Caniago itu sudah mau siap membayar kai, membayari. Janjinya di sini, yo di otak ini. Pertemuannya di sini. Kalau udah botak ini sudah ada di sini. Oyot akan menemuinya ke tempat musola itu. Ini perkampungan ini. Perkampungan Dusun 2. Buktinya Oyot akan mencari sesuatu di sini. Di sini nih orang sudah pada takut semua sama Oyot. Tidak ada buahnya. Inilah buahnya nih. Obat mencret.
Tapi di mana di botak ini? Janjian hari ini ke sini, tapi tidak ada. Apa Uyut mau mencuri saja? Tidak ada. Sepi sekali perkampungan ini, kayak kuburan hidup. Uyut akan nunggu saja, karena Allah Akbar. Dari sana ke sana tidak ada manusia. Pada mana manusia ini? Hah? Begini saja. Nah, sudah. Akan saya cari di kotak. Di mana di kotak ini? Kali-kali ada janda juga sini. Tahu ada jandanya. Tidak ada janda. Ternyata tidak ada janda. Oh, ya mencuri saja. Ah, ada orang. Ketakutan ada sama Uyut, ah. Karena Uyut ini sudah jadi preman. Aduh. Kalau tidak salah, ini jalannya. Pasti udah botak ini sudah ada di sana nunggu Uyut. Karena mustika ini ada di Uyut sekarang ini. Di mana udah? Padahal harga mustika ini kalau tidak memandang murah sudah Uyut jual. Perjanjiannya 3 hari, tetapi 3 hari sudah berlalu, sudah 3 bulan, sudah 30 hari. Janjinya ngomong mau ditebuskan dengan sejarah seta. Batang itu sejarah seta tidak nongol lagi di sini. Jangan-jangan mereka ini mau menipu Uyut. Enak sekali Mulaga mau menipu Uyut. Sedangkan Uyut ini, orang sakti, orang punya segalanya. Kenapa tidak diambil saja kemarin tuh, uang dari musika dari janji-janji saja Mulaga ini. Tapi di botak ini di mana? Katanya mau temuan Uyut di sini ya. Emang kalau masalah uang Udin botak itu belum 5 menit sudah datang menemui Uyut. Cepat sekali dia, bagai kilat. Tapi kalau masalah pekerjaan disuruhnya Uyut, inilah klise Udin botak. Kemarin sudah perjanjian 3 hari, tetapi ini sudah 30 hari. Apa mau ditebus seperti tidak Mulaga ini ya, mustika ini? Karena mustika ini harganya mahal. Bisa nikah lagi. Karena menjual mustika ini, akan nikah lagi. Di mana botak ini? Tapi kalau Uyut botak tidak ada, Uyut sendiri saja yang jual ini. Bahkan kalau Uyut sendirian akan cair Uyut uang miliaran rupiah. Di mana Uyut botak? Alangkah sepi perkampungan ini ya. Dari ujung ke ujung tidak ada manusia. Batang hidungnya saja tidak ada. Pada kabur semua orang ini ya. Pada ketakutan. Kalau Uyut sudah datang ke sini, mereka nutup pintu. Kalau Uyut jadi orang kaya nanti, Uyut akan nikah lagi 5 istri.
5 janda, minimal 5 janda. Biarlah Uyut nikahi, asal jangan dicabuli, dosa besar. Uyut tidak mau mencabuli orang. Kalau menikah mau Uyut, nah. Ayo, kita ke sana saja. Mungkin di sana. Ah, itu dia. Pasti di sini udah otaknya. Pasti dia ditinggal di surau ini. Tunggu di sini. Perjanjiannya di perkampungan ini tadi. Uyut, Odin tunggu di perkampungan, dekat surau. Tapi di perkampungan ini tidak ada. Hah? Apa warga sini ini sudah ketakutan sama Odin botak apa? Makanya dikunci-kunci semua itunya. Karena Odin botak ini suka mencolong, suka mencuri. Iya, pasti ada di sini ya. Karena Odin botak ini orangnya ini kalau lagi berduit dia menyebut di sini. Oh, hati-hati. Paling sakit tipe pinjul. Ribu. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka mencari teman memang mudah. Ini dia suraunya. Kami ini mendirikan tempat hiburan malam. Bilang saja dengan ini. Kami kelabui pembangunan surau. Setelah sudah jadi, lihat saja tempat penyimpanan wanita-wanita malam. Mencari teman memang mudah apabila Uyut sudah dapat janda. Mencari teman memang mudah. Udin, Uyut agak cair Udin. Mustika hari ini Ibu Murni akan menjualnya. Udin, bangun Udin. Mencari teman memang mudah apabila Udin sudah dapat janda bersama Uyut. Mana juga Udin botak nih. Ada Ustadz siapa ini ya? Oh, sahabat Uyut ternyata. Sesuai dengan perjanjian Uyut. Ternyata sudah ada di sini dia. Saya tahu kau akan datang kemari, Uyut. Makanya saya tidak pergi kemana-mana. Karena pucuk dicinta ulang pun tiba. Tidak perlu saya mencari Anda. Anda telah mendatangi saya sendiri. Yang Uyut datang ke sini, Uyut ingin mencari Bang Odin botak, bukan engkau. Nah, Uyut dicinta ulang pun tiba, Ulaga. Sesuai dengan perjanjian, kau dengan saya 3 hari. Ini sudah 30 hari. Tapi Ini saya barangnya. menepati janji. Saya telah menepati janji yang terpenting. Perlihatkan dulu tas punya Bulaga dan batu-batu mustikanya. Baru uangnya akan saya berikan. Sebenarnya Bulaga, perjanjian kau itu cuma 3 hari. Ini sudah 30 hari. Mana janji kau? Uang 5 juta itu. Ada di saya uang 5 jutanya. Tapi perlihatkan dulu tas itu. Ya, saya percaya. Mencari teman memang mudah apabila Saya untuk percaya. Bulaga. Kalau tidak mandang kumis kau itu Bulaga, sudah Uyut lelang ini ya. Ibu Murni lagi 5 miliar. Sudah menawarnya. Uangnya ada dalam kantong celana saya. Berapa? 5 juta. Setelah saya saya terima kasih Anda bisa dipegang janjinya, Uyut.
Mustika ini Pak sangat berharga. Apalagi untuk para janda. Ya. Dan Anda mengatakan Anda mencari Bang Udin botak. Bang Udin botak setelah saya bikin mampus. Hah? Hah? Bulaga. Jangan ngimpi kau itu, ha? Bulaga tidak pernah mimpi di siang bolong. Hei. Begini saja, Bulaga. Daripada kau diam di sini sendirian, itu kami warga banyak sekali panutnya. Kau juga saja. Ini memang lebaran haji. Oke. Sekarang kita bakar. Ini terlalu panas. Sekarang kita bakar. Gimana? Sini. Di sini saja. Uyut mau menyender. Dari hutan ke sini berjalan, kaki Uyut ini sudah lelah. Ya, Tidak ada uang. Malah lebih bagus kalau memang Anda menyender, lebih bagus. Kalau perlu menyender untuk sama lamanya. Kurang ajar kau, ha? Lihat. Mustika ini, Bulaga. Kau dapat dari Kiai Norman. Iya. Tapi sayang, Bulaga. Kalau tidak memenang kumis kau itu, Bulaga, sudah Uyut jual ini, ya. Tapi kau berjanji sesuai dengan kau, ha? 3 hari dengan cara seta. Tetapi sudah 30 hari Iya. sekarang ini. Mana uang itu? Sabar. Akan saya ambil. Hah? Tidak perlu tegas saja saya, karena kita sudah berhadapan langsung. Ada rokok juga dan ternyata. Mendingan Uyut merokok dulu. Mumpung Uyut dari tadi tidak merokok. Kalau Uyut sudah nikah nanti, Uyut akan nikah lagi, akan bersama janda itu dengan uang setas ini. Saya walaupun plus keringat banting tulang, hanya untuk memiliki batu mustika di kemarin. Mau kau ambil? Iya. Hah? Mau saya tebus, kita barter tukaran sebagaimana yang kau pinta, dirimu minta uang 5 juta. Iya kan? Iya benar. Mana uang itu? Uang itu sabar dulu. Kau pasti tidak punya uang, Bulaga. Dari mana kau punya uang, ha? Ya. Jangan-jangan kau merampok. Perhatikan dulu, mana batu mustikanya. Saya percaya kalau tas itu memang berisi batu mustika. Cuma jangan-jangan dengan kelicikan, dengan angka akal bulus Anda memperdaya Bulaga. Perlihatkan dulu Uyut Notorogo. Nih, ha? Sesuai dengan perjanjian. Ada uang, ada barang. Iya, ada uang di Bulaga. Dan kau ingat, Bulaga. Uyut kasih tahu dengan kau, ha? Ini undangan Uyut. Uyut akan menikah lagi. Iya, dengan Satiah kabarnya. Tadi Udin Botak sempat membicarakan itu. Katanya ada cinta mati dengan Jeng Reni. Tidak bisa pindah ke lain hati. Hah? One heart, satu hati. Tapi ternyata Anda bercinta kembali dengan Setia. Inilah kekasih Uyut, sang pujaan hati Uyut. Oh. Astagfirullah. Nanti sabar. Tentang mustika itu. Kalau Uyut tidak menang jenggot kau ini, Bulaga, modal Uyut di sinilah. Uyut bisa saja menjual ini, ya. Itu bukan hak dirimu. Kembalikan saja. Tidak usah banyak bertele-tele. Oh, yang ini merah delima. Kau rasakan, ha? Betapa hebat mustika merah delima ini. Iya. Kau tidak mampu melawan Uyut, ha? Saya akan berusaha. Entah mampu tidaknya, yang penting saya akan berusaha menghadapi dirimu itu. Lebih baik kau, Bulaga, berikan uang 5 juta itu, ha? Baru Uyut kasihkan ini. Tapi dengan syarat. Itu kan 5. Mana 4-nya? Ini, ha? Ini. Saya tidak percaya. Jangan-jangan yang 4 telah Anda jual itu. Sesuai, Bulaga. Sesuai dengan kau nih, ya. 4, 5. Ya, Ingat, saya percaya. 5 juta tebusan. Ya. Dengan syarat
yang merah delima ini tetap bersama Uyut. Cuma cukup 4 inilah. Saya percaya. Tapi satu ini tetap milik Uyut. Nah, selamanya. Yud, sebagaimana janji dirimu, kalau ada uang 5 juta, maka batu mustika itu tidak satu pun tidak akan pernah kau ambil. Jadi jangan mengingkari janji, karena Bung Laga tidak pernah mengingkari janji. Bung Laga kau itu. Anda Mustika ini, lihat mustika ini ya, cahayanya. mana cahaya? Bis. Coba lihat dulu cahayanya. Lihat. Merah delima yang ingin menghabisi kau. Kalau Uyut kasih ke kawan, anak bodohnya Uyut. Mustika merah delima ini bermacam segala penyakit bisa betul disembuhkan. Tetapi kau Laga tidak akan mungkin bisa mengolahnya. Ya. Artinya Anda ingin minta uang 5 juta tebusannya. Yang mana? Taruh dulu itu dengan yang ini, sini ke atasnya. Ini uang 5 jutanya. Oh, tidak bisa. Uang dulu. Ada uang, ada barang. Itu bisa. Sepele kau ini berarti. Hah? Menculikan Uyut kau ini. Sesuai Laga. Kau tidak akan mampu melawan Uyut karena mustika ini kekuatannya begitu dahsyat Laga. Saya percaya. Ayo, keluar kekuatanmu. Kita adu ilmu. Sabar dulu. Waktu momentumnya belum pas. Bentar lagi. Nanti Uyut akan menikah. Uyut akan menikah lagi. Sesuai dengan perjanjian Uyut akan menikah lagi. Dan inilah pembalasan yang paling edan dari Bung Laga. Dan apanya? Sini ke atasnya. Ini uangnya. Mana uangnya? Kita terima dulu. Ayo. Ini uangnya. Ada 5 juta. Ayo. Baiklah. Tapi ingat aja. Kau tidak akan berbohong kan? Hah? Saya tidak akan Jangan berbohong kau. Hah? Saya yang kerjanji. Cukup udah motor saja yang suka ngelabui Uyut. Tapi hari ini kau, apabila kau berbohong dengan Uyut, akan Uyut habisi kau. Akan kirim ke neraka. Nih. Ambillah. Mana uangnya itu? Kita terima. Kita salaman dulu. Oh. Ini barangnya mereka. Saya salah dengan Anda, Yud. Mana uangnya? Taruh sini ya. Dan ini uangnya. Anda temu lawan saat ini, Yud. Oke. Hah? Mustika ini. Iya. Dan ini Apa itu? batu mustika Galih Kelon. Serahkan. Atau ujung keris kecil mini ini yang akan menghujam isi perutmu. Serahkan. Serahkan. Tidak bisa. Oke. Tidak bisa. Oke. Jangan. Aduh, ya. Bisa kawan itu. Allah. Ya, ya, Saya bisa saja membunuhmu. Hah? Tapi saya insan manusia biasa, bukan urusan Bulaga. Itu urusan Allah SWT melalui malaikat maut. Saya hanya memberikan pelajaran itu.
Sembah berlalu. Saya bisa memberikan pelajaran. Ya. Makanya hidup ini jangan sombong, Yud. Anda merasa paling hebat, paling jagoan, jawara kampung. Iya, tapi di atas langit ada langit. Aduh, ya. Aduh. Ini balasan yang setimpal yang harus engkau rasakan, Yud. Kau licik lah. Kau licik. Saya tidak pernah licik. Saya katakan kepada dirimu, Ya. malah engkau yang licik. Salah satu foto mesti kamera dirimu itu akan kau ambil dengan paksa. Bukannya kau yang licik Ulaga. Sesuai dengan perjanjian kau. Mana? Ternyata kau datang ke sini mau pusaka baru. Yud, sadarlah. Jangan sampai kita taubat setelah ada papan nisan yang bertuliskan nama kita, bin kita. Jangan sampai, Yud. Sebelumnya semua terjadi, lebih baik lekas-lekaslah bertaubat. Ambil air wudhu dan mintalah salat taubat. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam ini. Aduh. Iya Ulaga. Karena kesempatan hanya datang satu kali, Yud. Aduh. Saya tidak tahu tadi Tabulaga yang Aduh. duluan meninggalkan alam fana ini. Aduh. Iya Ulaga. Oh ya bisa Ulaga. Aduh. Oh ya bisa Ulaga. Aduh. Oh ya minta maaf Ulaga. Kalau begitu, Oh ya minta maaf. ya Oh ya minta maaf dengan Allah kau. SWT maha pengampun, maha penerima taubat. Iya. Masa ia Bulaga Ya, sebagai Ulaga. manusia penuh dengan Eh. dosa ini tidak memaafkan saudaranya. Maafkan oh ya Saya Ulaga. Masa depannya akan bisa membangkitkan kita di jalan kebenaran. Dan renungkan semua ini. Iya. Renungkanlah. Ya Ulaga. Dunia hanya persinggahan sementara waktu. Dunia tidak akan lemah, tidak akan kekal dan tidak akan berakan abadi. Tidak hakiki. Iya. Ya, Iya Ulaga. suatu saat kita pun akan menunggu giliran Oh ya menuju bisa. ke kota bumi, menuju ke Balikpapan, menuju ke peristirahatan terakhir. Oke, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita doakan saja Abu Dr. Rogo akan tobat selamanya, tobat-tobat nasuha. Kalaupun memang toh tidak, biarlah Allah SWT yang memfonisnya, yang menghukum atas kejahatan Abu Dr. Rogo. Tapi mudah-mudahan tak ada salahnya kita manusia bertobat, memohon ampun kepada Allah SWT, karena Allah SWT Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Penerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Terus ikuti sahabat semua, ikuti channel-channel dari Bulaga Official, channel dari Gudang Madu, kami dari kameraman Dede, dan kami mohon di like, di share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat tidak ketinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi terbaru dari Bulaga Official, dari Gudang Madu, dan dari kameraman Dede. Sebelum video ini Bulaga tutup, boleh zaman berganti namun akidah kita tidak boleh mati. Boleh zaman berubah, tapi keimanan, keislaman, dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai air hayat menutup mata, janganlah sampai goyah. Usikum wa nafsi wa iyai bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullah Robakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro astaghfiru robakum kana goparo wa yursirli sama alaikum mitroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul negara ko jalak seta Dewi Arab silaturahmi nggone madatuk karena wis wira nggone madatuk iki. Mugi-mugi dadi paringi kesehatan, ketentraman lan kayeman. Lan aja sampai lali subscribe channel asisten Bang Rey, channel jalak seta karo Gudang Madu karo channel Tuk Rimba. Iku channel madatuk. Jadi ayo subscriber adewe gone kameramen adewe dolan gone madatuk iki silaturahmi.
karena memang wis suwi adewe kira petuk nggone Mbah Datuk. Jadi adewe arep dolan nggone Mbah Datuk. Emang ya alhamdulillah Mbah Datuk iki wis campur nggone masyarakat karena dia ngontrak. Jadi kok kameramen kayak kok kayak ono Bang Udin botak iki. Arep apa nggone Mbah Datuk iki teh? Kameramen kene kameramen. Adewe kok pinggir kene. Iki ono apa iki? Ini kameramen, kok kene kameramen. Cepetan dikit, cepetan. Cepetan dikit. Apa iki? Lambat gini seperti ini. Ono Orang apa? mau cepet. Kira-kira iki teh. Cepetan. Oh, bukan. Si kameramen. benar. Kameramen. Benar. Kok dia ini kok keres pusokone Mbah Datuk. Ayo adewe arep neh dikek. Ayo. Kameramen adewe alon-alon. Adewe elune dek iki arep neh ndi. Ayo kameramen. Adewe alon-alon. Wah, bahaya iki nek sampai pusakane Mbah Datuk iki kok iso dicolong Bang Udin iki. Alon-alon kameramen. Aja sampai ngerti. Nek ndak dhewe nyelune dhek. Kayaknya memang dia iki ngintip. Sopo iki kira-kira? Ayo kameramen. Kok iso lho? Ya benar. Benar ini Datuk pusaka. mau nendi? Ini pusaka sedang kober. Waduh, nah aku sempet anu Mbah Datuk iso kehilangan arah iki. Tingkus sik ada laporan karo Mbah Datuk Aduh golek iki Udin iki arep nang ndi? Tapi dia koyok ngintip wong, semakin mencurigakan iki. Ayo kameramen. Dek iki mencurigakan arep nang ndi kira-kira dek iki. Coba aku lihat dulu. Apa ini benar setan kober? Pusaka setan kober. Jadi wah iya ora setan kober iku ora salah neh. Benar sekali. Benar. Berarti Aduh kameramen, pusaka bahaya iki. Setan kober kok iso sampai dicolong Udin iki. Secepatnya Datuk mau neng ini harus iki. ini harus diberikan Jangan pada guru. Aduh, Ini harus segera ditangani oleh guru biar aku bisa memakai pusaka ini. hati-hati kameramen. Ojo sampai dia ngerti nek dia ngebuntuti. Ya, kalau pusaka sudah di tanganku Mbah Datuk, bisa apa lagi kau? Waduh, Mati kau. harus Taunya kau selalu ikut campur urusanku, mati kau. Ini yang selama ini, pusaka ini yang selama ini selalu ikut campur urusanku. Ini Mbah Datuk, kau mau main-main dengan Bang Udin, iki kira-kira kameramen. botak Ih, bukan setan sekambaran kober. botak, Mbah Nah, Datuk. aku ngadepi. Aku ora wani nek Di dia atas kepala yang botak Botak ini, nyekel. mesti kok mengalir otak-otak yang cerdas. Ya,
Di mana guru ini? Hah? Ojo-ojo. Katanya. Hah, di mana guru? Masalahnya pusaka ini harus secepatnya Bang Udin kasih dengan guru Bang Udin. Biar Bang Udin bisa menggunakan pusaka ini. Tapi di mana guru? Hah? Kemana guru ini? Hah? Katanya Bang Udin harus nunggu di sini. Kameramen kok. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Guru akan Bang Udin. Hah? Karena tahu. Bang Udin tahu. Itu adalah guru Bang Udin. Dia tidak akan pernah Bang Udin iki. untuk membohongi Bang Udin. Nah. Hah? Koyo Setelah aku diberitahukan oleh guruku nanti, tinggal ada dua pilihan, Madatu. Tinggal ada dua pilihan buat kau. karena Udin botak nyekal Tidak ikut campur urusanku atau mati. kalau mata tuh ada pantau Senang aku hari ini. Pekerjaanku hari ini tidak sia-sia. Benar. Pusaka ini yang selalu menghalangiku bila mana aku ada Madatu. Sekarang kau akan menjadi milikku. Dengar pusaka setan gober. Dengar sebelum aku menggunakan kau. Kau harus dengar kata-kataku. Kau harus menurut perintah-perintahku. benar itu. Jangan kau ikuti lagi perintah daripada Madatu. Ingat, tuanku, tuanmu sekarang Bang Udin calonnya. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia pekerjaanku hari ini. Sekarang paling Madatu, kemana setan goberku? Kemana setan goberku? Itulah kau Madatu. Kau mau main-main dengan Bang Udin? Selama ini Bang Udin selalu mengincar setan gober kau ini. Makanya sewaktu Bang Udin pura-pura tobat, Bang Udin ternyata Rame tidak sia-sia emang aku koyo mencurigakan. Kok iso Udin memasang orang-orang jiko kerese Madatu ning jowo. Berarti sopo sing ngekek dalam di rumah Madatu. Ternyata hasilnya tapi di mana guru? Di mana guru Bang Udin ini? tapi sopo kira-kira? Secepatnya pusaka ini harus Bang Udin kasih dengan guru Bang Udin. Biar Bang Udin bisa menggunakan pusaka ini. Inilah lengannya kau Madatu. Kau mudah percaya dengan orang-orang kirimanku. Kalau ini sudah di tangan Bang Udin, terserah kau Madatu. Mau ikut Bang Udin atau mau kupenggal kau dengan pusaka setan gober ini? Pusaka kau sendiri. Senang sekali Bang Udin hari ini. Senang sekali. Tapi di mana guru Bang Udin ini? Katanya Bang Udin harus nunggu di sini. Tidak mungkin dia belum sampai di sini. Biasanya dia selalu berkata tepat waktu. Tidak pernah ingkar janji. Ngarep golek Apa mungkin Madatu dia ada hambatan dalam perjalanan? Tapi tidak mungkin. Tapi tidak mungkin. Jadi terpaksa Karena guru Bang Udin ini ngintip Udin botake cek neng guru yang paling sakti di jagat raya ini. Sedangkan aku Sekarang ngedepi Udin botak tidak santai dia Bang nggo Udin. pusaka
Tugas Bang Udin Aku ora sanggup. sudah selesai. Kata guru suruh ngambil pusaka setan gober. Sudah Bang Udin ambil. Terserah guru. Paling ujung-ujungnya setan gober ini nanti diberikan kepada Bang Udin. Biar pusaka ini, pusaka ini akan makan senjata, makan tuan. Tuanmu dulu siapa? Siapa itu? Astagfirullahaladzim Gusti. Mak Datuk. Bukan Mak Datuk. Tuan kau sekarang Bang Udin. Kalau Mak Datuk nggak pas, Mak Datuk berarti sudah tua. Mak Datuk. Kalau Bang Udin gayanya masih muda, Bang Udin. Kalau memang lebih pas untuk Bang Udin daripada Mak Datuk. Om Bian deku pengen banget duwe pusaka setan koper iku. Sementara waktu Bang Udin tunggu dulu. Mungkin guru Bang Udin ada hambatan di perjalanan. Aduh, sedangkan Mak Datuk. Kalau sudah pusaka sudah di tangan, sudah tenang. Aku iki yo. Mau sore juga tidur di sini, nggak apa-apa. Mau ngadepin piye gitu to carane yo. Tapi secepatnya pusaka ini harus Bang Udin kasih dengan guru. Yang pasti Mak Datuk setelah pulang dari surau, dia akan merasa kehilangan. Apa yang hilang di badanku ya? Gak taunya. Senjatanya sudah tidak ada lagi. Hebat. Hebat kau yang kukirim, orang-orang dalam yang kukirim. Ini hebat luar biasa. Bila mana ini nanti diserahkan oleh guru Bang Udin untuk Bang Udin, kau akan menjadi muridku yang setia. Berarti emang mau ono sing jero sing akene pusaka iku. Di mana? Mas Datuk neng. Mana lagi? Mau neng kotaan. Ora ono yo. Ini. Pusaka ini memang luar biasa. Pegangannya saja naga. Tapi naga ini sekarang sudah tidak bergigi lagi. Karena sudah tidak punya tuannya lagi kau. Sudah punya tuannya lagi kau. Sekarang kau harus nurut aku. Apa kataku? Bunuh Mak Datuk. Kita bunuh. Dengar. Siapapun yang mengganggu menghalangi Bang Udin, kita tebas. Astagfirullahaladzim. Ben piye kudu laporan Nanti aku ke rumah. setelah Bang Udin serahkan kepada guru Bang Udin, Bang Udin pasti bisa untuk membuka pusaka ini. Karena ojo sampai pusaka iku Guru ning Bang yang pasti sudah memberitahu Bang Udin untuk mengambil pusaka ini. Yang pasti guru sudah tahu mantra-mantra daripada pusaka ini. Pendekar capek bisu atau makin kapil. Paling yang dituduh nanti si Black yang ada di dalam kontrakan itu. Jalan saya mau datang. Edin Black sing nyolong. Kau jangan bikin onar, Den. Kau tebas kau batang leher kau jalan saya. Turune Mak Datuk iku. Mak Datuk Jala Seta, King Sultan Jarwo. Empat-empatnya nanti kita tebas semua batang lehernya. Kau ikut campur. Dan harus dipateni kabeh. Tapi nggak ngomong sembarang. Wah. Aku percaya. Biasanya Mak Datuk bawanya gimana? Mateni sopo-sopo. Di depan iso nyekel keresetan kopi. Oh, iya, aku ingat. Mak Datuk selalu menyelipkan ini di sini. Sekarang kau bukan di pinggangnya Mak Datuk lagi, pinggang Bang Udin. Waduh, gagah Bang Udin. Mak Datuk kok. Ingat Mak Datuk, kau jangan coba-coba lawan Bang Udin. Kau lihat ini. Lihat, naga pusakaku ini sudah mangap. Berarti kau siap menerkam kau. Jalan Seta. Opo Den kue Den. Ojo kue ngepei bandok uang. Alah Jalan Seta. Untung kau kemarin tidak kau bunuh sekalian dengan guruku tuh. Kalau kau tewas kau mati kau. Bang Udin iki ngerti kabeh kejadian. Masih dikasih umur kau masih tingkah dengan Bang Udin. Memang berarti memang bener pendekar bisu capil iku gurune itulah kau. Inilah kalau mau berurusan dengan Bang Udin, ini resikonya. Emang licik tenan Bang Udin iki. Beribu-ribu coro, toto coro deh, piye carane iso sampai ono sing iso mlebu nggone Mak Datuk dengan cara dialaske kon sadar-sadar. Apa tenan?
Tapi di mana guru ini? Oh, apa sopo? Biasanya dia tidak pernah telat waktu seperti ini. Ah, jangan-jangan dia ada hambatan di jalan. Tapi tidak mungkin. Biarlah, aku tunggu di sini saja. Aku tunggu di sini saja. Yang penting pusaka ini sudah ada di tangan Bang Udin. Kalau ada Madatuk, Udin, pulang ke pusaka itu. Pusaka ini sudah ada di tangan Bang Udin, ya milik Bang Udin. Enak saja kau ngaku-ngaku. Kalau kau macam-macam, mau potong leher kau sini. Iya. Hebat Bang Udin hari ini. Bang Udin hebat hari ini. Ah, biar muak para saudara-saudara Mandatu dengan Jalan Seta itu melihat kelakuan Bang Udin. Biar muak sekalian. Biar sampai sore pun Bang Udin tunggu di sini. Karena guru Bang Udin janji tunggu di sini. Tapi Bang Udin yakin dia sudah ada di sekitar sini. Bang Udin yakin itu. Mungkin dia hanya ingin mengetes Bang Udin. Sabar tidak Bang Udin untuk menghadapi suasana seperti ini. Tapi Bang Udin akan sabar guru. Bang Udin akan sabar menunggu karena pusakanya sudah ada di tangan Bang Udin guru. Pusaka Mak Datuk guru yang selalu dibawanya kemana dia pergi sekarang sudah ada di tangan guru. Hah? Tidak usah khawatir lagi. Mak Datuk sekarang sudah tidak punya kekuatan lagi guru. Dia hanya mengandalkan Datuk Panglima Kumbang. Hah? Datuk Panglima Kumbang. Sampai sekarang batang hidung saja Bang Udin belum temu. Wah, enak sekali ini. Kalau acaranya lancar seperti ini, Bang Udin sangat senang ini. Bisa Bang Udin tidur nyenyak nanti malam. Yang pasti nggak bisa tidur, Mak Datuk nanti malam. Bisa jatuh sakit nanti. Kelewatan. Waduh, Bang. gawat juga kalau Mak Datuk sakit. Tapi Sedangkan ya biarlah kalau dia sakit nggak apa-apa. Kalau dia tewas bukan dari pusaka ini ya nggak apa-apa. Lebih enak. Guru sudah hampir 1 jam guru. Tapi di mana guru ini? Hah? Di mana guru ini? Dan kelah untuk sementara aku cek mantau Bang Udin sih. Neng di wonge kira-kira. Harap neng dinya wonge. Biar Bang Udin akan tunggu di sini. Guru pasti akan datang. Guru pasti akan datang. Aku yakin sekali guru tidak akan datang. Ya, karena aku sudah mencium bau dari sosok guru. Karena aku Ya, cerita benar. guru ini kita kok. Sosok guru sudah datang. Karena ada wedi ke guru nih. Kaya ada nunggu janjian karo guru nih. Tapi di mana guru ini? Hah? Di mana guru ini? Guru! Karena ada wedi. Dia ngomong-ngomong ono guru nih mau. Kayak ono suara keliling-kelingan. Tidak lama lagi guru Bang Udin pasti akan datang. Karena Bang Udin sudah mencium bau daripada guru. Suara aduh tenang. Guru, cepatlah datang guru. Jangan kau permainkan aku seperti ini. Neng kok ada intip sih. Karena aku yakin guru ini kita kok. Ayo guru, agak cepat dikit langkahnya tuh guru.
Koyo ono buang. Kameramen. Ayo guru, datanglah guru. Koyo ono buang. Yo koyo kameramen. Kayak Guru ini memang sengaja sepertinya. Ah, ingin berjalan seperti semut, ingin mempermainkan Bang Udin ini kayaknya. Iya. waduh. Ya ini memang guru Bang Udin ini memang banyak langkah. Langkah kecot ada. Ya. Ayo, kayak guru nih. Pendekar caping. Iya kan. Guru. Aku tahu guru. Kau sudah ada di sekitar sini. Tampakkanlah wujudmu guru. Oh, guru kusir. Sini guru. Cepat guru, sini guru. Hati-hati guru. Mencorot-corot. Hati-hati guru. Prakteknya. Hati-hati guru. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati guru. Rencana kita sudah berhasil guru. Ayo duduk sini guru. Ayo guru. Duduk guru. Sudah lama Bang Udin nunggu di sini guru. Pusaka ini sudah Bang Udin ambil. Sekarang bawa pusaka ini guru. Serta ajari Bang Udin bagaimana cara membuka serta membaca mantra daripada pusaka ini. Ayo, terimalah guru. Pergilah guru. Pergilah guru. Sebelum orang melihat guru. Ya, karena nanti Bang Udin akan menyusul. Nanti Bang Udin akan menyusul. Hati-hati guru. Jangan sampai Kameramen. pusaka itu jatuh ke tangan Madatuk kembali. Hati-hati guru. Hati-hati. Selesai sudah. Aman. Sekarang masalahnya paling berhadap dengan Madatuk. Pura-pura tidak tahu saja. Kalau Madatuk tanya, Bang Udin, kau dari kontrakan? Enak saja kau Madatuk. Ku terjangkau nanti. Karena pusaka setan gober sudah ada di Bang Udin. Oh, hati-hati guru. Puas hatiku. Hatiku puas hari ini. Sekarang Madatuk, tinggal kita mau tinju, oke? Kita mau pusaka, boleh? Jala Seta. Jala Seta, dengar Jala Seta ya. Kalau pusaka itu sudah di tanganku nanti, akan ku Jadi adewe iso ra iso kudu ndang-ndang golek Madatuk karena pusaka setan koper iku mau dicolong Udin terus dikekne karo gurune. Karena goleki Madatuk adewe golek ning kontrakan neh, balik ning kontrakan karena mau adewe urung sempet mlebu ning kontrakan karena adewe ndelok ana sing ngekekne keris setan koper iku karo Bang Udin terus adewe melu Bang Udin. Karena adewe cek bingung, ayo kameramen adewe melu. Asal bingung urusan ini kayak gini, bahaya tenan iki. Nek sampai keris setan kober iku ciblok neng guru nih Bang Udin, ciloko dewi iso-iso. Aduh, lagi guru nih orang nyekel setan kober aku kewalahan sampai muntah getih apa saiki waduh. Makanya aku mau orang wani metu ngerebut pusaka setan kober karena setan kober iku wis dicekel Bang Udin. Nah sampai iso kecekel koyo Madatuk kameramen delok Madatuk waduh neng kene tuh digoleki wong muter-muter aduh Jala Seta. Kesal tenan aku muter-muter golek sampean. Oh, ciloko. Jogo kayu iki. Ciloko Madatuk. Aduh, ciloko tenan. Ciloko. Aduh, Apa lagi? beneran. Saya nyari kayu. Wis enggak usah ngurus-ngurusi kayu. Mending balik neng kontrakan ciloko. Ada apa Jala Seta? Ada apa? Wah. Setan koper aduh piye loh. Alah, Maksudnya? piye Apa? Ada pokoknya ciloko setan koper. Setan gober itu tidak mungkin bisa berguna kalau tidak digunakan. Kenapa celaka? Aduh, mau aku arep neng kontrakanmu. Urung sampai teko tak delok ana Bang Udin neng jopo. Bang Udin? Iya. Masya Allah.
terus ngomong. Tapi kan di kontrakan ada yang jaga. Sopo sing jaga? Bang Black ada di kontrakan. Tapi apa Black ya? Karena Bang Udin kene cepet-cepet setan koper iku dikene karo Bang Udin Mas Dato. Yang benar saja Jala Seta. Aku nembe melu nih Bang Udin ngoper tak delok ning kono mau ning alas golek sampean iki aku arep bali ning kontrakan iki rencana arep laporan. Subhanallah. Apa yang terjadi saat ini? Ayo kita langsung saja ke gubuk dulu. Biar kita bicara. Duh ciloko pokoke. Ya Allah, Robi. Wong aku iku delok arep tak jiko ora wani aku. Iya. Jadi sak delok iku Bang Udin iku nggawa setan koper. Tapi kenapa Bang Udin membawa pusaka itu? Apakah ada gurunya atau bagaimana? Karena tidak ada kekuatan yang bisa memegang pusaka itu selain dari orang-orang yang memang sakti. Tapi wis dikene karo gurune. Jadi kau bertemu juga dengan gurunya? Tak delok ngintip aku, rawani metu aku. Bagaimana ini? Luar biasa. Gurunya Bang Udin ini yang seperti apa? Sing caping bisu, sing go gembolan, Masya Allah Tuhan. sing gelut karo aku ndingi kae, makanya aku rak wani. Ya Allah Tuhan Robi. Ayo kita ke gubuk dulu. Subhanallah. La ilaha illallah. Bisa kacau kalau seperti ini. Makanya ku ngomongku kok iso Madatu iki neng ndi? Allahu Akbar. Tapi kau melihat dengan mata kepala sendiri. Delok tenanan aku. Silakan duduk Jala Seta. Aduh, Duduk. Kok bisa seperti ini? jadi rencanaku kan aku harus jualan neng kontrakanmu. Karena wis wira petuk kan. Nah, terus bagaimana? Jadi aku urung sampai neng kontrakanmu iku tak delok ana Bang Udin. Tapi betul-betul pusaka Madatu. Iya ora salah aku ndeloke beneran. Bahaya juga Bang Udin ini. Tidak bisa dibiarkan ini. Tapi neng kontrakan iku sopo? Iya tidak ada, kalau Jabrik kan dia kerja. Yang ada di sana cuman Black. Tapi dia tadi Black katanya dia akan ngunci pintu, dia akan bermain. Oh, tapi pintu ini ngebuka mau. Masya Allah. Ada apa ini? Kalau ke pintu kebuka berarti ya memang ada orang. Tapi siapa Jala Seta? Wong tak delok iki ana tengen sing ngekekne keris iku ning jaba. Ya Allah. Bang Udin iku ora mlebu. Ning jaba tok dhek. Kita jangan gegabah Jala Seta. Kalau untuk urusan seperti ini, kita tidak boleh gegabah. Kita harus cari dulu kebenarannya. Karena jangan sampai lidah kita akan menimbulkan dosa. Tapi beneran wong tak delok nyata kok keris iku Madatu. Ya. Tapi siapa di balik semua ini? Nah, nek sing ngekekne karo Bang Udin iku tak delok tangane tok. Tapi aku arep ndelok iku ora ana wong, sakilas tak delok. Aku nguper anu mukus ki nguper Bang Udin. Kalau si Jabrik tangannya agak sedikit putih, tapi kalau Black agak sedikit coklat kehitaman. Iya, rada ireng tangane. Masya Allah. Apa mungkin sekarang ini Black? Tapi aku percaya sama Black saat ini. Dia benar-benar bertobat. Ya mbuh Black mbuh sapa, tapi tangan iku ireng tak delok iku. Masya Allah. Semenit tok ketok tangane iku. Ini suatu rahasia yang harus kita pecahkan. Tapi waktu aku ngobrol Bang Udin, Siap. tak lirik ning pintu iku ora ana wong. Masya Allah. Tidak ada orang. Ora ana. Tapi aku arep mlebu wis ora keburu mbuhan Bang Udin. Hilang pikirku kan. Benar. Masya Allah. Ini kejadian baru lagi yang harus kita cari. Kalau memang betul-betul itu setan gober, berarti Madatu bagaimana caranya agar bisa mengambil kembali pusaka itu. Tapi nyata setan koper Madatu tak Tapi begini delok. Jala Seta. Setan gober, kalaupun memang sudah dicuri orang, untuk saat ini mungkin dia tidak bisa untuk mencabutnya. Untuk saat ini. Tapi kalau kesaktian gurunya ini lebih tinggi, lebih kuat, memang benar-benar tinggi, maka sudah nyata pasti dia bisa
mencabut setan gober itu. Tapi anu Bang Udin iku nyekel tok ora suwi teko gurune dikai gurune lunga. Masya Allah. Kok pasar tak golek ning alas iku ilang. Secepat itu dia. Iya. Memang kemarin juga keilmuan dari pendekar caping ini, pendekar bisu itu, begitu saktinya. Subhanallah. Jadi untuk langkah selanjutnya bagaimana ini? Apakah Madatu akan pulang dulu kontraan, ingin melihat di kontraan apakah memang barang setan gober ini pusaka Madatu masih ada, ataukah memang Apa dhewe nguber pendekar caping sik. kita guber dulu? Ya jalannya kemana? Pas nang alas, munggah alas Oh, deh. berarti tadi kau ke sini, berarti dia ke sana. Iya. Allahu Akbar. Berarti dia ke arah Sungai Lubuk Dukun. Bisa jadi ku. Betul-betul. Di mana tempat di saat itu aku pernah dihanyutkan. Berarti Oh, itu termasuk sarang mereka. karena engkau tapi ya bingung ya apa nang kontrakan sik. Tapi kaya umpamane nek kontrak maape ya dhewe udah sujon, mbukan blek sing ngekei, nek ora ana bukti dhewe ora iso Nggak nuduh. bisa. Kita tidak bisa seperti itu jalan setan. Karena Mbukan ini nuduh dhek kan. sudah kita bahkan ilmunya sudah kita cabut. Iya. Apakah mungkin dia ini kemarin di saat Mendatuk mencabutnya memang dia ini sudah mempersiapkan sudah dipersiapkan oleh diri dia sendiri di saat ilmunya dicabut, di saat itu pula dia mendapatkan kekuatan dari guru barunya ini. Iso dadi yo. Nek daerah ana kekuatan ilmu ora iso sembarangan gawa Bener. keris setan kober yo. Nah, karena waktu dia semalam kutobatkan dan ku tarik semua ilmunya, di saat fajar menyingsing aku tidak melihat dia, tapi alasan dia katanya ke musola yang lain dengan Madatu ibadahnya. Oh, Madatu di Babu Salam, dia ke atas katanya. Kebetulan ada santri-santri yang lain. Tentu menurut ceritanya, aku yakin sekali berarti dia setelah Madatu cabut ilmunya, dia ke tempat gurunya. udah neng Kalau memang masjid. dia. Berarti deh. Allahu Akbar. Ini berarti musuh dalam selimut. Ini berbahaya. Kalau memang betul-betul pusaka Madatu hilang. Sing tak bingung iku kan gedelok tangane tok iku. Kekene keris iku. Jadi rencanaku kan aku arep nang kontrakanmu dolan silaturahmi sambil ngopi maksudku. Urung ngopi-ngopi aku. Nah tak delok iku ono Bang Udin kaget aku. Nah barang tak pratene Bang Udin iku ngomong cepetan ngono. Baik jangan setan. Ada kesimpulan terakhir kalau memang nanti Madatu tidak bisa untuk mengambil pusaka Madatu kembali, terpaksa Madatu harus ritual untuk memanggil kembali guru Madatu, Datuk Panglima Kumbang. Iya. Hanya itu satu-satunya jalan. Oh. Karena tanpa Datuk Panglima Kumbang, Jadi engko Madatu nek iso ora iso kudu nyeluk Panglima Kumbang. tapi Datuk Panglima tidak bisa Kumbang. seperti itu. Jangan setan. Madatu harus lawan dulu semaksimal mungkin dengan kekuatan kita. Kekuatan Iya. Jangan setan, kekuatan Madatu. Relo ayo monggo Apabila monggo. memang kita tidak mampu, baru kita minta bantuan. Tapi kalau apabila kita masih Masih mampu? kuat, jangan sekali-sekali minta bantuan. Iya. Itu sudah menjadi tekad Madatu dan sudah menjadi wejangan dari guru Madatu. Itu. Karena kau di sini dulu, aku akan buang air sini. Iya. Aduh. Ciloko iki. Piye urusane yo? Sedangkan setan kober iku iso sampai neng tangane pendekar caping bisu. Emang bener omongnya Madatu. Kuat rak kuat, wani rak wani dadepi sik. Seandainya aku karo Madatu ora sanggup mokso jiko nembe Madatu engko laporan karo gurune Tuk Panglima Kumbang.
Tapi Mat Datuk, nek adewe ritual arep nggo nyeluk Datuk Panglima Kumbang iku kan pasti nggo sajen ora? Ya, itu pasti kita harus seperti itu. Karena itu sudah pekerjaan kita. Tapi untuk kontak batin dengan Datuk Panglima Kumbang, sampai kapanpun Datuk bisa. Oh iya. Dan untuk menerawang keris pusaka itu, akan Datuk coba untuk terawang. Iya. Nanti kamu bisa bantu jaga jasad Datuk. Iya. Karena Datuk Oh. sedikitnya akan mengikuti perjalanan Iya. dari Setan Gober. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mugi-mugi perjalanan Mat Datuk iki nerawang setan koper iki ra ono hambatan, ra ono godaan, lancar diparingi Gusti Allah. Nah, kaya kewajibanku jagani jasate Mat Datuk sing lagi mlaku goleki arahe setan koper. Jadi mugi-mugi neng perjalanan Mat Datuk diparingi kesehatan, diparingi kelancaran, sakmono uga aku neng kene iso njaga jasate Mat Datuk sing lagi ana lalakon iki. Jadi mugi-mugi ra ana apa-apane. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Astagfirullah. Piye. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahumma sholli ala. Jala Seta, Iya. pusaka tersebut dibawa ke arah matahari terbit. Jadi neng wetan. Ya, ke arah matahari terbit. Dan di sana terdapat sungai. Sekarang ini seperti yang kau katakan itu, seperti yang kau lihat, memang jelas sudah di mata Datuk bahwa pendekar caping itu, pendekar bisu tersebut membawa seperti Yo gembolan. gembolan di belakangnya. Tapi saat ini belum bisa digunakan oleh beliau. Uci urung iso, alhamdulillah. Nah, urung iso. Mugi-mugi oca sampai iso. Tapi pusaka itu sekarang ini sudah diberi pagar goib. Oh, karo pendekar caping. Ya, sudah diberi pagar goib. Astagfirullahaladzim. Diletakkan di bongkahan batu besar. Oh, Pusaka itu diletakkan di bongkahan batu besar. Dan anehnya batu besar itu ada di tengah-tengah air. Begitu pandangan Datuk. oh jadi pusaka iku saiki lagi didele. Ya, di tengah-tengah air. Nek dhewe colong iso ora? Tidak bisa seperti itu, Jala Seta. Karena untuk menuju ke sana sudah Datuk lihat bahwa pendekar caping ini memang sudah memagari salah satunya itu, pusaka itu sudah dipagari. Yang kedua, apabila kita berangkat ke sana, kita akan menemui banyak hal Oh, seperti yang pernah kita lawan Udin Botak, Kiwek Nutrogo. Mereka sudah siap. yo. Dan di sini juga ada makhluk bukan makhluk seperti kita manusia. Iya. Ini. Jadi baik di sungai ataupun di darat memang sudah disiapkan. Apabila kita mengikuti lewat air, lewat sungai, maka sudah disiapkan makhluk-makhluk itu. Oh, Entah itu bentuknya seperti ular atau apa saja. Jadi seharusnya bagaimana caranya kita harus satukan kekuatan. Sekarang saya minta bantuan pada Jala Seta, bagaimana kita harus mengikuti atau mencari yang namanya pendekar bisu atau pendekar caping ini. iya. Berarti dhewe memang kudu hati-hati tenan aja sampai ceroboh karena nek ada ceroboh iso gagal tambah payah. Ya, mungkin kita harus berpura-pura dulu bahwa itu tidak hilang. Yo,
Jadi adewe aja sampai cerita-cerita Ya. sik bahwa barang iku ilang. Ya, kalaupun Bang Udin nanti yang memberitahu seperti itu, kalau dia sudah mencurinya, kita berpura-pura saja. Oh, Masih ada. pura-pura masih ada. Iku bohongan ngono ya. Ya, karena berbahaya ini Jaraseta. Apabila mereka sudah bisa menggunakannya, maka mungkin Madatu orang pertama yang akan tamat di dunia ini. Ah, berarti ada yang golek coro ben piye bahwa yakin iku palsu. Ya, subhanallah, ini tidak bisa dibiarkan Jaraseta. Orang pendekar caping, pendekar besi ini begitu saktinya, sehingga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Emang Buktinya- ojo ming dhek nganggo setan kober. Orang nganggo setan kober wae aku bapak punya. Benar. Bagaimana ini? Makanya mau kan aku arep metu. Arep tak jigo. Aku kebayang wong gak nganggo setan kober wae aku kalah. Iya, iya. Tambah seneng deh aku teko. Kita jangan kita lawan dulu. Tapi kalau memang waktu memang sudah mendesak kita bertemu Iya, pada mereka, apa boleh buat ya Ustaz? iya benar-benar. Subhanallah. Ini Emang cobaan gede tenan iki Mas Datuk. Ono wae. Apa dhewe ning kontrakan sik kita wae? langsung ke kontrak dulu Iya. untuk lebih puasnya. Heeh. Madatu akan Takoni ono sapa sing ning kontrakan? karena di samping pusaka itu masih ada pusaka-pusaka lain Iya 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 iya. yang Madatu berarti kayu Madatu masih dibawa lagi. Iya iya iya. Tinggalkan saja. Allah. Astagfirullahaladzim, ono wae. Nembe peror. Siji ono neh maksud aduh. Inilah perjuangan ya Ustaz. Nembe ayam wis bubar neh. Ayam bubar neh. Berarti tadi dia ke arah sana. Iya, mau masuk ke nguber, tapi pikiranku mending golek sampean sih aku iku. Jangan-jangan menuju ke hutan Batu Lugur. Iso dadi, Mbak. Kita langsung ke perjalanan. Aku yakin sekali dia menuju hutan Batu Lugur. Tapi mugi-mugi sing neng kontrakan sing pusaka-pusaka jadi setan koper iku ki aman Madatu. Ya. Sepertinya orang itu sudah mengincar Madatu. Di saat Madatu pergi, dia sudah siap. Iya kaya Karena Madatu ini belum lama berangkat. Sekitar 1 jam yang lalu. Berarti dia sudah mempersiapkan. tapi aja-aja Udin Botai kok emang wis ngintip Madatu Mbak yo. Ya tapi yang orang di dalam ini siapa? Yo iku sing gawe aku bingung. Emang nek tak delok sekilas ora ana wong mau. Mungkin nanti kameramen yang bisa menjelaskan. Mungkin begini saja kameramen. Kita tutup saja. Ya. Karena perjalanan masih sangat jauh. Allah. Jadi maksud gua kan ada wis selidiki ning kontrakanmu iku ana sapa-sapa. Karena mau nek wonge ora ketok tapi tangane ketok Madatu. Kamu bisa melihat tangannya. Iya. Allah. Sangat berbahaya ini jalan setan. Tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan kau lihat lubang ini Iya, ojo-ojo Ini tembusnya neng ndi iki? langsung ke dasar laut. Oh. Lubang ini apabila kita ikuti, Oh, iki langsung tembus neng pantai selatan. dia langsung ke Lubuk Kamal dulu. Oh. Ayo, kita langsung berjalan saja.
luar biasa sekali kalau seperti ini. Oh no, wae. Berarti dia lurus ke sana. Nah, hilangnya neng kene mau. Benar. Karena mengikuti jalan ini bisa saja dia apabila dia melewati jalan sini mungkin takut bertemu dengan Mbak Datuk karena Mbak Datuk tadi ada berada di sana. Oh. Berarti dia masuk ke arah kali. Dia ngikuti arah sungai. Jalan Karena sungai ini. pas neng kene iki tau terus hilang. Benar sekali. Karena ini sungai besar. Sungai ini menuju ke Lubuk Dukun. Dan di belah sana Lubuk Dukun itu terdapat yang namanya Gunung Batu. Oh. Yang diberi nama adalah Gunung Batu Lugur. Oh, yo. Itu sangat jauh. Kalau pandangan dari penerawangan dari Mbak Datuk tadi, bahwa keris tersebut sudah di atas batu dan dipagar. Percaya mungkin iku wis Mbak Datuk, dipagari. iya, dia sengaja memagarnya agar siapapun di antara kita tidak akan bisa untuk mengambil pusaka itu. Allah. Ono wae iki nembe beres iki nambah neh. Nembe beres iki nambah neh. Kapan ayeme iki? Allah, bagaimana ceritanya bisa seperti ini? Ada-ada saja. Tadi dia berjalan lewat sini. Iya, Jadi di saat kau intip tadi kamu berada di mana? aku cek dhuwur isor aku nyumput. Seterus sekali. Allahumma. Ini sangat luar biasa Jalaseta. Bagaimana caranya agar kita bisa merebut kembali? Yo neng kene mau diserahke pusaka iku. Di sini. Iya. Betul sekali. Kalau di sini berarti dia menyusuri sungai. Dia tidak mungkin mengikuti jalan itu Jalaseta. Berarti dia ke kanan dan mengikuti sungai. Waktu ku kene nah dia mlaku merono tau berilang. Tahu berilang. Sementara Bang Udinnya, Dia cek neng kene Bang Bang Udin. Udin pergi ke sana, tapi Oh. dia tidak mau pusaka. Ora. Kurang ajar Bang Udin. Jadi Bang Udin ke kiri, beliau itu langsung ke Iya lurus. Allah Akbar. Jadi aku tahu berono Bang Udin, ono dia jadi aku ora wani aku. Ya, iya, iya. Kalau seperti ini, kita harus tetap Neng kontrak. ya